Hai semua, ketemu lagi sama aku Vina. Kali ini aku mau bahas soal salah satu keluhan yang lumayan sering nih dialami sama ibu hamil di trimester terakhir atau bisa juga dari trimester awal, yaitu ambeien pada kehamilan. Nah, kalau kemarin kan aku baru sempat bahasnya soal keluhan-keluhan aja nih di trimester pertama dan di trimester kedua. Kali ini kita bahas salah satu keluhan yang memang cukup sering terjadi pada ibu hamil, yaitu ambeien. Nah, di video ini mau membahas mulai dari apa sih ambeien itu, terus gejalanya seperti apa, penyebabnya apa, kemudian gimana cara mencegahnya, dan kalau memang udah muncul ambeiennya gimana cara mengatasinya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, ambeien itu apa sih? Ambeien atau mungkin lebih sering dengar wasir ya, bahasa medisnya itu sebut juga hemoroid, adalah penonjolan pada bagian dubur atau anus yang disebabkan pembekakan pembuluh darah pada usus besar ataupun anus. Nah, biasanya nih ambeien ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa kategori. Jadi ada hemoroid eksternal dan ada hemoroid internal. Kalau eksternal emang dari awal dia ada posisinya tuh di luar. Jadi kelihatan dari luar tuh ambeiennya. Beda sama hemoroid internal. Kalau yang internal itu dia posisinya sebenarnya di dalam anusnya. Kemudian nanti ada pembagiannya sendiri, derajat-derajatnya sendiri dari hemoroid internal. Nah, kalau dari hemoroid internal ini ada 4 derajat, mulai dari yang pertama, dia itu tidak terlihat dari luar, belum keluar, jadi masih yang paling ringan, dia posisinya masih kecil di bagian dalam anus. Kemudian di derajat kedua, dia ini keluar nih ambeiennya pas buang air besar, terus nanti dia bisa masuk sendiri setelah selesai buang air besar. Kalau lebih parah lagi ada di derajat 3. Jadi kalau di derajat 3 ini nanti dia keluar dan nanti harus dimasuki secara manual nih sama kita sendiri setelah buang air besar, nggak bisa dia masuk sendiri. Nah, kalau yang derajat 4 itu memang sudah sangat besar ambeiennya, posisinya keluar dan sulit untuk dimasukkan sendiri. Pada ibu hamil, ambeien ini terjadi karena berbagai hal. Yang pertama, ukuran rahim kan udah semakin besar nih. Semakin besar ukuran rahim, ada konsekuensinya yaitu dia menekan berbagai organ yang di dalam perut. Nah, salah satunya adalah usus besar dan anus. Nah, gara-gara penekanan rahim dan janin pada organ-organ pencernaan yaitu usus besar dan anus tadi, dia menyebabkan penekanan pada pembuluh darah sekitarnya juga. Dan penekanan pembuluh darah sekitarnya ini bisa menyebabkan pembekakan pada pembuluh darahnya, dan pembekakan itu menyebabkan munculnya ambeien atau hemoroid. Selain karena memang pembesaran ukuran rahim itu sendiri, mungkin salah satu keluhan yang sering muncul juga pada ibu hamil adalah sembelit. Nah, sembelit atau konstipasi ini menyebabkan biasanya ibu-ibu hamil itu buang air besarnya jauh lebih sulit. Udah sulit, biasanya jadi lebih lama dan harus mengejan lebih keras gitu ya. Nah, posisi dia mengejan lebih keras dan buang air besar juga jadi lebih lama, itu bisa menyebabkan ambeien, resiko ambeiennya jadi jauh lebih besar. Belum lagi memang faktor hormonal yang menyebabkan volume darah lebih banyak, itu juga meningkatkan resiko terjadinya ambeien. Buat ibu hamil yang sering duduk dan berdiri dalam posisi yang cukup lama, itu juga meningkatkan resiko ambeien. Terus gejalanya kayak apa sih ambeien, wasir, hemoroid ini? Nah, gejala yang biasanya dirasakan itu adalah bagian anusnya terasa gatal, nyeri, dan juga kadang-kadang bisa disertai dengan BAB yang ada darahnya. Dan darahnya itu biasanya menetes ya, bukan darah yang bikin BAB-nya jadi warna hitam, tapi di sekitar BAB-nya itu ada kayak darah yang menetes, atau mungkin malah di anusnya saat kamu lap gitu ada darahnya. Nah, gitu. Tapi gejalanya ini memang beda-beda ya, nggak selalu ada BAB darahnya. Paling sering memang keluhannya adalah rasa tidak nyaman pada anus, gatal, dan nyeri, dan rasanya ada yang mengganjal di area anusnya itu. Cerita-cerita sedikit nih,
aku pun ngalamin yang namanya ambeien pada kehamilan ini. Jadi kalau di aku, ambeien itu muncul di trimester ketiga. Saat ini aku lagi hamil di minggu 33, dan kemarin mulai merasa ada ambeien itu di minggu 31. Jadi mungkin sebenarnya proses terjadi ambeiennya itu udah mungkin mulai dari trimester 2 ya. Karena pas trimester 2 akhir-akhir itu mungkin minggu ke-28 mulai berasa BAB-nya kayaknya tidak senyaman sebelum hamil gitu. Rasanya kalau BAB sedikit lebih nyeri gitu. Tapi kalau selesai BAB, sudah selesai dibersihkan, nggak pernah merasakan adanya benjolan di area anus itu. Pas di minggu 31 itu kan aku dirawat. Mungkin nanti cerita aku dirawat inap ini aku ceritakan di video-video berikutnya. Nah, aku dirawat di minggu ke-30-31 minggu itu. Nah, di rumah sakit tuh aku merasakan BAB aku makin susah. Mungkin karena makanannya berbeda, aku nggak makan buah sebanyak kalau aku lagi di rumah. Terus ngalamin namanya susah BAB ku jadi sedikit kecil-kecil, dan lama susah keluarnya gitu. Begitu selesai sakit banget anusnya, dan pas aku bersihkan berasa nih ada sedikit benjolan kecil di area anus. Jadi karena kebetulan lagi diranak juga, aku langsung minta obat sama dokternya. Memang saat diperiksa ternyata sudah ada benjolan kecil yang keluar di area anus. Nah itu katanya ambeien, memang udah fix ambeien, jadi langsung dikasih salep sama dokternya. Dan aku makan jauh lebih banyak buah setelah itu. Nah, kalau untuk aku saat itu keluhannya tadi lebih ke arah nyeri saat BAB-nya, dan ada benjolan yang muncul, dan benjolan itu masih bisa aku masukin sendiri setelah buang air besar gitu. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan supaya kita jangan sampai ambeien, atau setidaknya ngurangin resiko terjadinya ambeien ya? Nah, yang pertama adalah konsumsi banyak serat seperti buah, sayur selama kamu hamil. Karena memang kan udah beresiko lebih tinggi nih untuk terjadi sulit BAB karena penekanan rahim dan janin ya selama kehamilan. Jadi supaya BAB-nya lebih lunak gitu ya, kita konsumsi lebih banyak serat, buah-buahan gitu ya. Yang kedua, olahraga rutin. Olahraga rutin itu bisa bikin aliran darah di dalam tubuh jauh lebih baik. Jadi mengurangi resiko ambeien. Terus usahakan untuk posisi berdiri atau duduk yang terlalu lama itu dihindari. Dan sebisa mungkin kalau teman-teman memang udah merasakan ada keluhan BAB-nya nih, mungkin konsultasi ke dokter aja. Kalau memang dibutuhkan obat-obatan, suplemen atau pencahar untuk membantu BAB-nya. Usahakan untuk tidak duduk terlalu lama pada saat buang air besar juga, dan jangan mengejan terlalu keras. Terus kalau udah terlanjur nih mengalami yang namanya ambeien, harus apa dong? Kalau sudah terlanjur ada ambeiennya, ada beberapa tips yang bisa mengurangi gejala ambeien. Yang pertama itu berendam air hangat. Fungsinya berendam air hangat ini supaya mengurangi rasa gatal dan nyeri pada area duburnya. Bisa juga dibantu dengan kompres dingin. Kompres dingin itu dengan es yang diputih sama handuk, terus dikompres selama 10 menit. Nah, ini bisa dilakukan 3-4 kali setiap harinya untuk mengurangi keluhan gatal atau nyerinya. Terus kalau memang keluhannya kayaknya tidak membaik, bisa banget kamu konsultasikan ke dokter obgyn kamu untuk mendapatkan salep atau obat wasir untuk mengurangi keluhan. Nah, kalau di aku nih, kemarin aku dapat obat yang namanya Ultra Proc N. Ini isinya adalah anti radang sama anti nyeri. Ini aku nggak endorse ya, nggak endorse. Memang mau kasih kalian aja salep yang dikasih sama dokter kemarin. Nah, untuk salepnya itu harus kamu konsultasiin. Kenapa? Karena nggak semua obat wasir itu boleh dikonsumsi sama ibu hamil ya. Jadi konsultasikan aja sama dokter kalian untuk mendapatkan salep atau obat yang cocok untuk ibu hamil untuk mengatasi ambeiennya. Nah, terus kalian mungkin jadi penasaran atau jadi khawatir ya,
Jadi concern kayaknya ini kalau udah ada ambeien terus persalinannya gimana? Nah, untuk persalinan sendiri sebenarnya masih bisa melakukan persalinan normal jika ada ambeien pada kehamilan. Penelitiannya sebenarnya wasir atau ambeien itu tidak mengganggu proses persalinan normal, tapi persalinan normal karena ada proses mengejan yang cukup lama ya, biasanya bahkan berjam-jam, ini bisa meningkatkan resiko ambeiennya semakin parah. Tapi lagi-lagi kalian bisa konsultasikan ini ke dokter obgyn. Kira-kira yang terbaik adalah persalinan normal atau persalinannya lebih baik sesar. Biasanya memang disarankan sesar supaya tidak menyebabkan ambeiennya itu semakin parah ya. Tapi boleh dikonsultasikan lagi. Terus mungkin kalian juga bingung ya, nah kalau udah ada ambeien kayak gini, sebelumnya padahal aku nggak ada ambeien gitu ya, kayak aku sebelumnya nggak pernah ngalamin ambeien. Nah kalau udah ada ambeien kayak gini, udah ada wasir, terus nanti bisa hilang sendiri nggak sih gitu ya setelah melahirkan mungkin? Nah bisa, apalagi kalau derajatnya masih ringan gitu ya, kalau derajat 1, derajat 2, ambeien yang ringan itu nanti akan pelan-pelan hilang sendiri dengan janinnya udah keluar gitu kan ya, rahim juga pelan-pelan mengecil, organ-organ kembali seperti semula, itu pelan-pelan keluhan ambeien pun akan menghilang. Tapi kalau memang ambeiennya sudah derajat 4 yang mungkin sudah cukup besar, mungkin itu butuh obat-obatan atau bahkan prosedur operasi untuk menghilangkan ambeiennya. Jadi nanti pelan-pelan bisa dilihat ya setelah melahirkan apakah ambeiennya semakin parah atau tidak. Bisa konsultasikan lagi ke dokter untuk treatment tata laksana yang terbaik untuk pasiennya. Oke guys, itu aja seputar ambeien dalam kehamilan. Buat kalian yang pengen tanya lebih lanjut soal ambeien atau soal masalah kesehatan lain seputar kehamilan atau masalah kesehatan yang lain deh, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalau punya kritik sama saran tentang video-video aku, boleh banget infoin di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari tahu soal masalah kehamilan atau yang pengen tahu aja sih gitu. Buat kalian jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya ke video aku, karena kedepannya aku akan videoin lebih banyak lagi seputar kesehatan, seputar kehamilan aku. Semoga nanti seputar persalinan juga bisa aku share di video YouTube aku. Thanks guys for watching. Bye bye.